Nah teman-teman yang mau ke Bukit Bule, jalurnya paling enak, cuman berapa jam? Kurang lebih 2 jam, itu pun udah santai tadi Bang. 2 jam, itu udah paling santai. Andai kalau kawan-kawan ngambil opsi untuk bantuan naik ojek gitu. dari pos. Oke. Ruang Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang dunia. Ini lagi orangnya. Kalau nggak aku, tapi Pepeng gitu kan. Nggak apa-apa. Ini adalah ruang dunia yang sifatnya itu informatif, edukatif kalau ya. Yang jelas ini adalah tempat atau ruangan untuk kita ngobrol-ngobrol biar Sharing-sharing ya Bang. Sharing. Nggak apa-apa, itu biasa tuh. Kita ngobrol bareng, walaupun teman-teman ada yang bosan, nggak masalah. Yang jelas kita mau berbagi informasi, mau sharing-sharing lah ya. Di ruang dunia tetap kita sajikan berita-berita terbaru lah ya pasti. Kalau bisa ya Bian. Betul Bang. Betul. Apa kira-kira yang berita terbaru? Terbaru kalau kawan-kawan sahabat Arvin yang follow IG Arvin pasti tahu terakhir kali kita open trip kemana. Oh gitu. Oke, open trip. Siap. Hari Jumat kita berangkat. Itu malam ya waktu itu. Enggak, besok Jumat besok. Oh, yang akan datang. Iya. Yang akan datang kita ke Singgalang. Tanggal 7 Oktober. Tanggal 7 nanti kawan-kawan harus berangkat. Pokoknya kawan-kawan yang nonton ini harus ikut mendaki gunung bersama saya. Ya, jangan mau traveling online aja. Tapi nggak apa-apa lah. Yang jelas kalau teman-teman pun mau berangkat sendiri, ya harapan kita tentu hati-hati ya. Ya, safety nomor 1 sih. Hati-hati, keselamatan nomor 1, keluarga menanti di rumah. Terus ini Pi, kadang banyak yang teman-teman nyewa alat kesini kan. Ya kita sharing nanti coba bisa dulu sama Pepeng kan. Kita sharing. Kita kan sudah ke Gunung Talang dan gunung lainnya yang ada di Sumatera Barat. Nah, ada kadang-kadang pemula yang kawan-kawan datang ke sini kemudian dia tanya terkait dengan Gunung Talang yang jalurnya yang via Bukit Bule. Jalur via Bukit Bule. Kadang teman-teman tuh bingung. Ya kan teman-teman, kita aja masih bingung kan begitu. Betul. Masih membingungkan. Nah teman-teman yang mau ke Bukit Bule, jalurnya paling enak, cuman berapa jam? Kurang lebih 2 jam, itu pun udah santai tadi Bang. 2 jam, itu udah paling santai. Andai kalau kawan-kawan ngambil opsi untuk bantuan naik ojek gitu. Dari pos. Oke. Nah, itu tadi sedikit. Nah, kira-kira nih, kalau kita dari sini, rutenya gimana? Bisa sampai ke pos pendakian Bukit Bule. Sampai ke ojek lagi gitu ya? Sampai ke, ojeknya, pangkalan ojeknya tuh ada langsung difasilitasi sama orang posnya langsung. Oke. Nah, jadi kira-kira gimana rutenya nih? Biar teman-teman tahu nih. Kita langsung aja. Nah, yang pertama itu kalau kawan-kawan mau pendakian Gunung Talang via Bukit Bule, kawan-kawan bisa langsung berangkat dari Pekanbaru. Rutenya rute biasa, lewat Bukit Tinggi juga. Dari Bukit Tinggi langsung arahkan Maps atau Google Maps yang akan memandu kawan-kawan ke arah Solo. Nah, dari Solo itu kalau memang kawan-kawan udah biasa mendaki nih Bang, yang udah sering mungkin lewat Seroja atau lewat Air Butumbuh, itu kalau akan lebih mudah lagi karena dari Air Butumbuh itu lurus saja ikuti Kebun Teh itu Bang. Oh, jadi dari pos Air Butumbuh itu lurus ya. Lurus saya ikuti aja terus ya. Naik itu ya. Naik terus lewat lagi Kebun Teh, nanti ada patokannya gini, kawan-kawan bakalan lewati ada lampu merah yang dia semacam lampu merah, cuma lampu kuning aja yang hidup Bang, rambu-rambu di pertigaan. Oh iya, rambu-rambu hati-hati. Biasanya tuh ada kayak proyek atau mobil besar atau rawan kecelakaan gitu ya. Nah gitu. Patokannya lampu merah itu. Lampu merah tapi lampu yang hidup cuma warna kuning aja. Lampu lalu lintas yang hidup cuma lampu kuning, itu patokannya. Iya. Dari situ kawan-kawan bakalan lewat ke belok kiri, ambil pertigaan itu belok kiri.
dari simpang itu ada pertigaan. Belok kiri. Ya. Oke, terus. Nah, dari situ baru kawan-kawan lanjutkan perjalanan lagi, ikuti aja jalan tuh sampai nanti ada jalan yang betul-betul betul-betul kecil yang memang kalau papasan itu kita kalau pakai roda 4 pasti kalau papasan itu memang harus betul-betul hati-hati. Jadi kalau kawan-kawan yang memang masih ragu-ragu atau yang nyetirnya masih belajar, dikuatkan dulu mentalnya. Karena memang sebelah kanan jurang itu di dekat danau danau bawah gitu. Dekat sekitaran Danau Talang itu. Danau Gunung Talang. Oke. Nah, jadi kan bawah itu kayak ada curam tuh Bang. Nah, jalan itu yang betul-betul sempit gitu. Nah, maka di situ. Tapi untuk kawan-kawan yang memang pengen traveling, pengen healing dan lain sebagainya, itu rekom untuk dilewati. Kenapa gitu? Karena adrenalin terpacu. Itu yang pertama. Dengan jalan seperti itu. Yang kedua, kita bakalan lewati kebun-kebun warga. Di samping itu di bawahnya ada danau itu tadi. Sajikan pemandangan danau Gunung Talang itu ya. Iya, kurang lebihnya sama kayak Danau Toba lah dengan versi Sumbar. Gitu, mantap tuh. Teman-teman harus ke sana tuh. Harus ke sana. Jadi setelah itu kalau kawan-kawan cukup panjang ya waktunya pengen. Berapa jam kemarin kita sampai ke Danau Talang itu? Karena macet 12 ya, karena kita kena macet kawan-kawan waktu itu Bang. Di Pangkalan sama 3 titik sampai sebelum Kelok 9 itu. Nah, karena kita kena macet juga, akhirnya setelah hampir 10 jam atau 11 jam kita jalan, ada berhenti ngisi minyak, istirahat sebentar. Terus kita ngopi-ngopi dulu di Danau Talang. Nah, itu rekom juga, itu tempatnya luas, bagus, dan banyak dari penuturan penjaga warung situ. Itu tempat area camp yang bagus juga. Biasa orang kalau turun dari Bukit Bule bakalan nge-camp dulu semalam istirahat sambil nyantai ya. Sambil kopi. Keren, mantap pokoknya. Oke, habis dari situ baru patokannya setelah itu ada Polsek Danau Talang atau apa itu? Saya kurang. Danau Talang ya. Polsek Danau Talang. Nah, dari situ baru kawan-kawan buka Google Maps lagi. Nah, baru arahkan Google Maps itu ke arah pos pendakian via Bukit Bule. Kalau tidak salah nama desanya itu Bukit Sileh itu Bang. Nah, dari situ sampai akhirnya nanti lurus jalan jumpa pertigaan lagi dia sebelah kiri. Jadi hati-hati, jangan bablas pelan-pelan aja karena pelangnya agak rancu lah karena banyak pelang di antara itu Bang. Nah, nanti ada sebelah belok ke kiri petunjuknya. Nah, itu baru saran kami untuk mobil-mobil yang cc di bawah 1000 sekian atau di bawah 1300 atau penggerak roda depan. Nah, itu tolong penumpang atau beban yang cukup berat sebaiknya turun dulu, kasihan mobil lah. Karena memang betul-betul curam itu Bang pendakian. Sampai itu mau menuju ke pos. Pos Gunung Talang via Bukit Bule ya. Via Bukit Bule. Terus? Jadi dari pertigaan itu nggak jauh, paling 100 meteran ya pengen. 200. Sekitar 200 meter ke atas. Nah, itu kita bakalan langsung disambut sama kawan-kawan yang penjaga pos Bukit Bule itu. Nah, berarti setelah registrasi baru kemudian naik ojek ya lagi ya. Nah, baru naik ojek, dan itu nanti ada opsi dari kawan-kawan di pos itu Bang, mau naik ojek atau mau jalan kaki. Kalau jalan kaki main juga. Nah, tapi kalau mau 2 jam nyantai harus naik ojek. Naik ojek. Sembari kita membantu perekonomian masyarakat sekitar. Iya sih. Lebih kita terbantu, yang di sana pun terbantu. Betul. Kan? Nah, berarti kalau kita bicara itu tadi kan kita bicara rute kan. Nah, kalau kita bicara budget, tentu ongkos yang paling utama dikeluarkan ongkos travel. Kalau kawan-kawan naik travel. Sampai di mana tuh travel? Nah, travel itu kalau nggak salah bisa sampai Polsek Gunung Talang ya, pengen. Nah, sampai Polsek Gunung Talang. Dari sini naik travel sampai Polsek Danau Talang. Dari sini naik travel sampai ke Polsek Danau Talang. Kemudian dari Polsek Danau Talang. Nah, itu kalau ongkos travel itu variabel lah, variatif lah. Tergantung travel apa yang variatif itu tergantung kawan-kawan mau travel apa. Itu ada teman-teman silahkan pilih sendiri. Habis dari Polsek Danau Talang
Dari Polsek Danau Talang itu kawan-kawan bakal lanjutkan perjalanan. Nah, untuk kendaraan umum, angkot atau apa itu lumayan susah ya Bang, karena nggak ada yang memang jurusannya ke situ. Oke, berarti naik apa tuh kita dari Polsek Danau Talang? Biasanya kawan-kawan pendaki itu naiknya naik ojek, dan itu agak sulit nih Bang, nyari ojeknya di sana gitu. Yang betul-betul stay. Oke, berarti kalaupun mau sampai sana tuh usahakan pagi atau siang. Iya, baru bisa. Oke, dari situ kira-kira ongkos berapa tuh perkiraan dari Polsek Danau Talang? Dari Polsek Danau Talang itu sekitar 30-50 sekali berangkat aja. Sekali berangkat. Oke, nanti balik lagi beda lagi. Karena gini Bang, hitungan mereka itu kan mereka pergi ke sana. Pas pulang ke sana lagi, mereka kan dari Polsek itu ke atas kosong. Pas bawahnya ini kan. Nah, hitungan mereka tuh cuma mereka pergi aja. Jadi kalau bisa ada dari pos itu turun bawa penumpang lagi dia. Kalau ndak ada, biasanya dia minta bantu tambahan lagi gitu untuk uang minyak dia pergi. Berarti dari Polsek Danau Talang ke pos menuju pos itu? Menuju pos kurang lebih budgetnya sekitar 30 sampai 50 ribu. Iya. Oke. Berarti dari sini naik travel, kemudian naik ojek sampai pos. Nah, dari pos naik ojek lagi sampai ke pintu rimba ya? Sampai ke pintu rimbanya. Enggak pintu rimba juga sih. Apa namanya? Masih ada kebun ke atas tuh. Kebun ya. Jadi dari pos registrasi itu naik ojek berapa satu orang? Naik ojek 15.000. 15 apa 25? Ya, 25 PP bukan? Enggak, 50. Oh iya betul, ya 25. Naiknya 25. Turun 25. Dan itu kita harus konfirmasi sebelum kita sampai ya, berapa 15 menit atau 10 menit sampai pintu rimba atau tempat pemberhentian ojek terakhir itu kita harus konfirmasi mereka biar mereka segera jemput. Berarti 30 dari Polsek itu 30 sampai 50, kemudian dari pos regis menuju ke sampai ke titik akhir motor untuk mendaki itu sekitar 25 ya. Iya. Nah, itu ongkos sekali berangkat. Berarti dari setelah ojek itu turun sampai tanah ya. Iya. Dari cor-coran itu sampai tanah, kemudian dari situ mulai pendakian. Dan disitulah kurang lebih itu 2 jam ya. 2 jam. Nah, paling santai-santainya kawan-kawan. Kami kemarin ya, pasukan paling santai, paling banyak berhenti, paling banyak foto-foto dan lain sebagiannya paling belakang sweeper Wan. Itu 2 jam 15 menitan lah. Tapi 2 jam itu jalurnya enggak yang ekstrim kan? Ekstrim enggak, yang pasti dia bergelombang. Sama air bertumbuk? Lebih ekstrim air bertumbuk. Oh, nah itu udah 2 jam. Kemudian ekstrim jalurnya ekstrim dalam konteks Gunung Talang sih nggak terlalu ekstrim. Ya, Gunung Talang pasti kawan-kawan udah tergambar lah kan. Dia termasuk gunung yang nyantai juga. Pendakian pemula lah ya. Tapi kalau kita komparasikan dengan air bertumbuk, ini jauh lebih nyantai dan lebih sopan lah jalurnya untuk kita pendaki pemula mungkin atau yang pengen nyantai. Nah, itulah teman-teman. Kalau teman-teman mau ini kita kulitnya aja yang kita bahas. Nanti selanjutnya kita bahas sama kita sampaikan lagi nanti tentang bagaimana kondisi trek yang ada di jalur pendakian Bukit Bule. Kurang lebih begitulah Pi ya. Iya. Nanti kalau mendaki berarti sampai di area camp juga kan? Sampai area camp, langsung ke area camp dulu. Bagaimana trek mengenai jalur pendakiannya besok di video selanjutnya ya. Ya. Oke, terima kasih Pi. Ini informasi yang sangat membantu bagi abang pribadi dan kawan-kawan yang belum pernah mendaki Gunung Talang. Dan informasi ini bisa disebarluaskan nih, sehingga kita dari Riau, dari Pekanbaru meramaikan wisata-wisata yang ada di Sumbar sendiri. Dan di Riau pun jangan lupa nanti sapa alam. Oh ya, sapa alam. 2 minggu lagi kita bakalan sapa alam. Sapa alam. Kita mau bakar kambing guling. Nah, teman-teman harus ikut bersama kami, bersama Agu, Albi, Pepeng dan kawan-kawan KSA lain. Arin semuanya lah. Teman-teman untuk umum terbuka, silakan daftar. Jadi ya. Terima kasih Bi. Terima kasih lah pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ruang Dunia.